Nama saya Yoni Kurnianto dari SAR Surabaya. Untuk di SAR yang kedua kemarin, saya sebagai OSC (On Screen Commander) bertugas untuk membawai seru-seru yang ada di lapangan atas koordinasi dengan SMC yang di bawah. Nama saya Bagong. Saya selaku Humas sekaligus plotter dalam operasi SAR Kerapia tahap 2. Laporan atas kehilangan seorang pengunjung wisatawan di Bukit Kerapia itu pada tanggal 11 September hari Minggu jam 10.30. Itu laporan itu dari teman-teman survivor yang saat itu mereka mengadakan acara camping di Bukit Kerapia mulai hari Sabtu, ya kan. Pada saat itu menurut cerita teman-teman survivor, pada hari Minggu pagi tanggal 11 September itu survivor diketahui keluar dari tenda untuk melaksanakan sholat subuh di Musola Makam Kerapia, kurang lebih jaraknya 50 meter dari tempat mereka mendirikan tenda. Kemudian ketika survivor ini selesai sholat subuh, terlihat oleh dua orang temannya yang baru akan melaksanakan sholat subuh. Kata mereka sih waktu itu dua orang temannya ini menyapa survivor, ya kan, tapi tidak digubris, sehingga yang dua orang temannya ini beranggapan bahwa survivor akan kembali langsung ke tenda gitu loh. Tapi ternyata dua orang temannya ini kembali ke tenda, tidak didapatkan survivor di sana. Kemudian sempat dicari-cari oleh temannya, sehingga pada jam 10 belum juga kembali ke tenda survivor. Teman-temannya yang berjumlah 10 orang, karena rombongan mereka awalnya 11 orang, ya kan, itu langsung melapor ke petugas camping ground bahwa satu orang temannya tidak diketahui keberadaannya. Dari situlah mulai adanya laporan kehilangan terhadap survivor atas nama Raffi Dimas Badar ini. Diketahui bahwa survivor adalah mahasiswa yang berasal dari Pasuruan, ya kan. Mereka mengadakan acara camping itu dengan teman-teman kampus sejumlah 11 orang. Kemudian setelah laporan kehilangan itu, petugas camping ground berkoordinasi dengan polsek setempat dan warga lokal yang banyak ada di sana, termasuk banyak relawan lokal juga ada di sana. Pada pukul 3 sore mereka melakukan pencarian mandiri. Waktu itu masih terpusat di sekitaran camping ground Bukit Kerapia itu gitu loh. Kemudian polsek setempat melaporkan berita kehilangan tersebut ke Basarnas. Dalam hal ini kantor SAR Juanda. Upaya pencarian yang akhirnya dihandle oleh Basarnas selaku SMC, selaku SAR Mission Koordinator, pertama-tama adalah mengumpulkan data dan informasi sebanyak-banyaknya atas survivor ini. Ya, jadi mulai data-datanya, data pribadinya, sifat-sifatnya, kepribadiannya, dan lain sebagainya. Kemudian jam hilangnya jam berapa, atau komunikasi terakhir dengan teman-temannya bagaimana. Cuman waktu itu
tim SAR tidak mendapatkan informasi yang ideal, informasi yang cukup untuk istilahnya menganalisa kira-kira kemana survivor ini gitu. Karena waktu hilang itu memang tidak ada pamit ataupun pemberitahuan dari survivor kepada teman-temannya mau kemana dan pengen ngapain gitu kan. Jadi itulah yang mempersulit operasi SAR pencarian terhadap survivor ini. Karena waktu awal pencarian sampai survivor ditemukan, tim SAR tidak mendapatkan ataupun tidak bisa menggali motif dari survivor ini apa gitu loh. Ketika diketahui terakhirnya bahwa survivor ternyata naik sampai petilasan Brawijaya. Proses pencarian survivor sedikit mendapat titik terang ketika tim SAR waktu itu mendapat kiriman video amatir dari pendaki lain yang pada saat hari itu, hari Minggu, secara tidak sengaja mengambil video dan ternyata survivor tertangkap kameranya gitu, secara tidak sengaja. Jadi survivor ini diketahui terakhir kali oleh temannya jam 5 pagi di musola, sedangkan tim pendaki lain yang saat itu sedang berkemah di petilasan Brawijaya itu mengambil videonya kurang lebih jam 5:30 pagi. Jadi ada waktu selisih setengah jam. Kurang lebih jaraknya kalau dari musola itu ke petilasan Brawijaya itu arahnya naik menuju ke atas ya, itu kurang lebih 1,5 kilo. Lah, Minggu dinyatakan hilang dan mulai pencarian, sedangkan kita dapat video itu pada hari Rabu sore. Jadi sudah terlambat sebenarnya. Lah, setelah adanya video itu, kita mengetahui bahwa ini adalah data primer bahwa survivor terlihat secara visual dan ada buktinya gitu loh di petilasan Brawijaya. Berarti arah pergerakan survivor ini naik gitu loh. Pada awalnya si pengambil video tidak paham, tidak ngerti bahwa orang yang tertangkap kamera video mereka selanjutnya akan jadi orang yang dilaporkan hilang dan dilakukan operasi SAR untuk mencarinya gitu loh. Jadi setelah kita dapatnya video itu, semua pergerakan pencarian diarahkan ke atas, ya kan, diarahkan arah naik. Cuman karena banyaknya jalur dan banyaknya lintasan hewan yang ada di sekitar petilasan Brawijaya ke atas, itu juga menyulitkan tim SAR untuk mereka atau mencoba menebak kira-kira kemana sih arah survivor ini, karena motifnya sendiri nggak jelas ya kan, tidak bisa kita gali. Akhirnya fokus penyapuan kita waktu tahap pertama itu adalah kita sisihin semua jalur-jalur yang mengarah ke atas. Kalau diterusin mungkin bisa sampai ke puncak Welirang gitu loh. Cuman secara medan kayaknya itu sulit dilakukan survivor, karena waktu terlihat di video ketika dia melintasi petilasan Brawijaya itu terlihat survivor tidak menggunakan alas kaki. Dia bawa sandal tapi ditenteng. Kemudian dia tidak membawa perbekalan baik makanan atau minuman, ya kan. Diketahui berjaket abu-abu dan bercelana hitam. Udah itu aja. Dari operasi SAR yang pertama itu, ketika semua area penyisiran sudah diterjunkan seru-seru, tapi tidak didapatkan hasil yang signifikan. Jadi bisa dibilang nihil, tidak ada penemuan tentang jejak survivor ataupun barang-barang yang
mungkin yang ketika dia bawa kemudian kececeran itu sama sekali tidak kita temukan. Jadi sehingga menurut peraturan perundang-undangan tentang pencarian dan pertolongan atau bisa dibilang SOP-nya Basarnas, ketika sudah 7 hari pencarian tapi tidak sama sekali ditemukan jejak-jejak ataupun tanda bahwa survivor ada di sana, maka operasi itu ditutup. Kemudian bisa dibuka lagi ketika ada laporan tentang penemuan barang-barang yang mengarah ke personal si survivor ini. Sebelum operasi SAR yang pertama itu ditutup, kita berkoordinasi dengan SMC dari Basarnas, berkoordinasi dengan Kapolsek Pacet, ya kan. Salah satunya adalah meminta bantuan untuk pelacakan nomor HP survivor ini, ya kan, karena yang punya akses salah satunya adalah kepolisian, ya kan. Dan itu sudah disampaikan secara berjenjang lewat jalur polisi. Akhirnya didapatkan informasi bahwa HP survivor itu terlacak terakhir kali pada hari Senin jam 3:03 dini hari. BTS yang menangkap yang surfing sinyal atau yang memberi sinyal pada survivor di jam itu yang terakhir kalinya adalah BTS di kawasan di sekitar Delanggu. Delanggu masih dekat dengan daerah Pacet. Jadi analisanya bahwa memang benar pada saat Senin jam 3 dini hari itu survivor masih berada di daerah search area yang kita sisir. Gitu. Cuman kalau untuk koordinat tepatnya kita memang tidak bisa dapatkan itu gitu. Padahal semisal kita dapatkan itu tuh akan jadi informasi sangat berharga sekali untuk menunjukkan keberadaan survivor. Setelah operasi SAR yang pertama itu selama 7 hari efektif untuk Basarnas ya, sedangkan kalau dari hari Minggu tuh udah hari ke-9. Ketika ditutup masih ada pencarian mandiri yang dilakukan oleh keluarga survivor dibantu oleh teman-teman relawan lokal, ya kan. Cuman untuk pergerakannya kita sendiri nggak bisa mantau, ya kan. Tapi yang bisa didapatkan hasilnya bahwa mereka juga tidak menemukan tanda-tanda atau jejak keberadaan survivor di daerah yang mereka sisir. Kemudian pada saat hari terakhir itu, hari penutupan untuk proses pertama, saya sempat ngobrol dengan seseorang yang waktu itu dia ngobrol bahwa survivor ini ketika pergi camping itu pinjam tukar dengan motor budenya yang rumahnya di Bangil, Pasuruan, ya kan. Dan kemudian orang tersebut juga ngomong sama saya bahwa Raffi Dimas ini anaknya baik, gitu loh kan, amanah dan jujur. Jadi sangat kecil kemungkinan dia tidak menepati janji, apalagi ini kepada budinya sendiri dan urusan motor, gitu kan. Kemudian dari informasi tambahan itu yang saya dapatkan di akhir-akhir operasi pertama, saya kemudian berpikir gitu kan, berarti kalau memang Raffi ini sudah janji ingin balikin motor budenya itu ke Bangil hari Minggu jam 3 sore, pastinya dia sudah memperhitungkan ketika dia misalkan mau jalan-jalan ya kan, dia sudah berhitung jam berapa dia harus kembali ke tenda dan pulang bersama teman-temannya agar jam 3 sore bisa nyampe di Bangil tepat waktu. Nah, ketika sampai jamnya yang dia rencanakan, dia belum bisa kembali ke tenda bareng teman-temannya. Ya saya berpikir mungkin dia ada masalah. Tapi yang jelas Raffi ini sudah punya perhitungan waktu
kapan dia akan turun sehingga dia bisa menepati janjinya kepada budinya untuk kembaliin motor di Bangil itu jam hari Minggu jam 3 sore. Jadi memang dia nggak akan kemana-mana terlalu jauh karena dia memperhitung janji ini. Nah, ketika sampai sore, sampai jam 3 sore, dia belum bisa ke Bangil atau sebelumnya dia belum bisa kembali ke bumi perkemahan untuk pulang bareng teman-temannya. Maka saya berpikir mungkin di proses dia untuk turun untuk kembali ke bumi perkemahan, dia mengalami trouble, dia mengalami masalah. Bisa aja dia disorientasi atau tersesat, ya kan? Yang kedua, bisa aja dia dalam proses turun itu dia mengalami kecelakaan yang membuat dia tidak bisa bergerak, tidak bisa moving. Mungkin ada masalah di kakinya sehingga dia tidak bisa berjalan. Tapi karena di luar jalur sehingga nggak ada orang yang tahu, bisa aja kayak gitu, ya kan? Tapi seandainya ketika opsi yang pertama, seandainya dia memang tersesat, tapi kondisi fisik masih bagus, maksimal 1 hari dia sudah bisa turun balik ke kampung. Karena sebenarnya bumi perkemahan itu dan Putelan Brawijaya itu nggak terlalu jauh dari kampung, ya kan, dari pemukiman gitu kan. Dan kita juga udah observasi wilayahnya memang di sekeliling situ memang banyak pemukiman gitu kan. Nah, akhirnya berdasarkan informasi terbaru itu yang kita analisa, maka kita punya kesimpulan sementara bahwa si survivor ini ada masalah ketika dia mencoba untuk turun. Jadi kalau kita kira-kira sih dia maksimal akan berjalan naik itu maksimal 2 jam dari Petilasan Brawijaya ketika dia terakhir kali terekam video oleh pendaki lain. Berdasarkan informasi tambahan tadi, kita analisa bareng di pengurus SAR Surabaya. Akhirnya kita punya ide untuk membuka lagi operasi pencarian tahap kedua secara mandiri, karena analisa kita begitu kuat bahwa Raffi ini sebenarnya masih di sekitaran situ aja, cuman dia mengalami trouble sehingga nggak bisa turun, ya kan. Cuman kita nggak tahu seberapa parahnya trouble itu, ya kan. Akhirnya dari pengurus memutuskan, oke, kita akan buka operasi tahap kedua ini dengan analisa yang baru, dengan hasil analisa dari informasi yang baru tersebut, ya kan. Kemudian kita diskusikan, kita rapatkan dari analisa tersebut, kita punya plotting daerah pencarian mana yang paling berpotensi sebagai pelarian atau sebagai arah perjalanan Raffi selanjutnya. Waktu itu didapat bahwa yang prioritas pertama adalah Kali Kretek gitu loh. Yang kedua adalah kali di sekitar Gua Cina. Terus yang prioritas ketiga adalah lereng antara Gantasan Puyang dan Kali Kretek ini, ya kan? Kenapa kita memfokuskan di sana? Karena pada saat operasi pertama daerah Kali Kretek ini belum disusuri maksimal. Mungkin cuman pada daerah hilirnya aja itu Sumber Luwak yang sudah di ubek-ubek sama tim SAR, ya kan. Tapi untuk daerah hulunya saya pikir belum ada seluruh yang menyisir ke sana gitu kan. Akhirnya ketika kita udah sepakat, oke, kita akan buka lagi tahap kedua ini dengan search area yang sudah kita tentukan berdasarkan analisa bahwa si Raffi ini kemungkinan besar memang akan turun gitu. Dia tidak punya niat untuk menyasarkan dirinya, ya kan. Ya udah, setelah diputuskan kita akan buka lagi SAR Surabaya yang menginisiasi SAR Kerapia yang kedua ini akhirnya membuat surat edaran pemberitahuan tentang operasi SAR ini, kemudian disebarkan
melalui jaringan di mapal-mapal Surabaya Raya dan komunitas-komunitas relawan lain, termasuk juga di sosmed. Langkah awal yang kita ambil setelah itu disebar, kita melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama Basarnas sebagai secara undang-undang sebagai penanggung jawab penanganan musibah atau bencana di Indonesia. Kemudian kepada pemangku wilayah di sekitaran Bukit Kelapa, yaitu Kapolsek Pacet dan Ramil Pacet, ya kan. Terus pihak Tahura, Raden Suryo, yang wilayahnya juga ada di sekitar sana. Kemudian Perhutani juga kan. Termasuk ke teman-teman relawan lokal yang selama ini yang waktu di start operasi tahap pertama itu full support. Akhirnya dengan persiapan waktu yang sedikit, kita coba maksimalkan dengan istilahnya kita maksimalkan dengan memilih personel seru yang benar-benar siap dengan kompetensi gunung hutan dan tali temali. Karena set area kita waktu itu yang pertama adalah cerukan sungai-sungai yang sangat dimungkinkan sekali kita harus menggunakan tali untuk bisa mengaksesnya. Potensi terkumpul kurang lebih ada 30 sampai 35 orang. Kita tentukan waktu keberangkatan kita ke Bukit Kerapia. Waktu itu kita ngambil posko SMC itu di parkiran Bukit Kerapia yang paling atas. Jadi untuk lebih memudahkan akses bagi seru untuk melakukan perjalanan ke atas. Jadi dari potensi SAR yang terkumpul kita bagi menjadi 4 seru. Seru 1 itu jumlahnya 7 orang, ya kan. Tugasnya menyisir cerukan Kali Kretek dari hulu sampai bawah, sampai batasnya Sumber Luak. Kenapa dari hulu? Karena sekaligus mencoba mensimulasikan kira-kira perjalanan survivor itu kemana aja sih yang bisa dia akses, yang bisa dia jamah, ya kan. Kemudian yang seru 2 adalah menyisir lereng dan punggungan antara jalur Gantasan dan Sungai Kretek ini. Sedangkan yang seru 3 itu tugasnya adalah menyusuri cerukan atau sungai yang di peta itu memang nggak ada namanya. Akhirnya kita beri nama Sungai Filter lah ya. Itu posisinya di bawahnya Gua Cina. Jadi lembahan antara Gua Cina dan jalur Gantasan, kayak gitu. Untuk operasionalnya kita memilih flying camp dengan membangun pos OSC itu di yang wadah agar pergerakan seru itu lebih efektif dan efisien daripada harus bolak-balik ke SMC di Bukit Kerapia. Berdasarkan plottingan dari SMC waktu itu, ada 3 jalur plottingan. Jadi dibagi 3 seru dengan 1 seru tambahan untuk logistik, untuk doorlock logistik. Jadi seru 1 itu menyisiri sungai Kali Kretek, seru 2 itu menyisiri punggungan jalur yang ke Puyang, kemudian seru 3 itu menyisiri sungai sebelah kanan jalur yang kita namakan Sungai Filter itu. Jadi seru 1 waktu itu rencana melakukan penyisiran dari bawah ke atas. Nah, kemudian di pertengahan dia berubah pikiran, jadi dia menyisir dari atas ke bawah. Jadi dia menganalisa tentang pergerakan korban waktu itu, larinya kemana-kemana, sehingga didapat analisa
korban ini mengarah ke Puyang, kemudian mengarah ke Kali Kretek. Jadi Seru 1 menyisir dari puncak Puyang turun ke Kali Kretek. Nah, dari situ turun ke bawah, kemudian menemukan bertemu dengan ini jurangan air terjun kurang lebih sekitar 70 meter. Nah, dari situ Seru 1 tidak bisa melakukan penyisiran turun ke bawah langsung. Jadi dia melambung. Akhirnya dia masuknya dari bawah sesuai rencana awal kan. Dia masuknya dari bawah, masuk dari sumber luak. Sumber luak itu kan titik air di situ. Dari situ dia menyusur ke atas, mengikuti jalur bebatuan sungai itu, Sungai Kretek. Kemudian Seru 1 menemukan ini sandal selop warna hitam, dan itu bagian dari barang-barang yang dibawa korban. Dari titik selop itu adalah bagian bawah dari air terjun yang 70 meter itu. Nah, kemudian dari titik itu tercium bau-bau tidak enak, bau-bau bangkai lah di situ. Kemudian langsung dilaporkan ke SMC. Waktu itu sudah sore hari. Kemudian Seru kembali ke pos OSC ya, yang di Eyang Wadah itu. Nah, setelah itu besoknya Seru untuk penyisiran ke atas cuma dibagi 2 seru. Jadi 1 seru atas untuk menyisir dari atas. Rencananya mau masuk dari jurang itu, masuk ke bawah, karena diperkirakan korban berada di tengah-tengah air terjun itu. Jadi Seru 1 bagian dari nyisir dari atas ke bawah, menuruni air terjun. Kemudian Seru yang bagian bawah untuk menyisiri di sekitar titik penemuan itu. Setelah berapa lama Seru 1 mencoba naik dia. Mereka naik dari lerengan itu, ternyata masih bisa naik. Seru 1 yang bagian bawah naik. Jadi dari lereng-lereng itu jalannya kan masih miring ya, masih bisa dilalui. Akhirnya menemukan korban tergeletak. Kemudian memberitakan ke OSC. Kemudian saya sebagai OSC langsung memerintahkan untuk dari yang bagian atas untuk turun ke bawah untuk melihat apakah bisa dijangkau dari atas untuk turun ke korban. Jadi waktu itu sudah kita siapkan ini ya, peralatan evakuasi SRT ya, dari mulai tali, ascender, descender, harness dan sebagainya. Jadi setelah itu ada dua teman yang mencoba turun ke bawah untuk sampai ke titik korban. Setelah
Setelah bisa menggapai korban, kemudian kita kirimkan body bag. Nah, setelah kirim body bag, untuk memasukkan ke body bagnya mengalami kesulitan karena korban sudah meninggal 2 minggu ya, 2 minggu lebih. Jasadnya sudah tidak utuh lagi. Dibantu dengan seru-seru yang bagian bawah itu, karena medannya curam. Jadi kemarin itu dari body bag itu dipasang kayu, 4 kayu ya, sama yang bagian kecil, untuk menaikkan korban sampai ke atas. Karena kalau untuk mengevakuasi korban ke bawah itu dirasa sangat sulit dan berisiko. Jadi setelah korban sudah masuk di body bag, kemarin itu body bagnya double masuk di body bag, kemudian ada kayunya di sebelah kiri kanannya. Setelah itu baru dinaikkan ke atas. Nah, untuk sistem menaikkan korban ke atas, saya pakai sistem Z-drag. Jadi saya pakai 2 puli. Tapi karena keterbatasan alat, saya pakai gerigi ya untuk puli utamanya, kemudian puli yang kedua pakai puli biasa dengan dibantu ascender. Jadi saya pakai sistem Z-drag waktu itu, dengan dibantu banyak rekan-rekan yang di atas. Akhirnya korban sudah bisa naik ke bibir sungai bagian atas. Dari situ masih kesulitan lagi kita untuk naikkan ke jalur karena medannya yang curam. Jadi setelah dari titik itu kita naikkan lagi dengan sistem tirolen. Ini kita pasang jalur lagi tali, karena sudutnya lumayan curam untuk balik ke atas itu. Jadi kita pasang tali lagi, kita pasang puli, ditarik ke atas. Ya, untuk komunikasi SAR yang kedua Kerapia ini, jadi kita bangun sistem komunikasi pakai HT ya. Waktu itu kita kerjasama dengan Rapi Surabaya untuk memakai jalur frekuensinya. Jadi kita pakai frekuensi Rapi Surabaya yang ada fasilitas repeaternya, sehingga bisa menjangkau di semua area SAR waktu itu. Untuk alur komunikasinya dari SMC bawah di Kerapia itu, kami pakai radio rig dengan antena telek. Kemudian di OSC yang di Eyang Wadah, kami juga bangun pesawat komunikasi HT dengan antena telek. Jadi dari situ, dari Kerapia ke OSC bisa langsung direct. Kemudian dari OSC ke Seru-Seru juga tidak mengalami kesulitan karena jaraknya juga tidak jauh dan antena yang kita pakai juga mumpuni. Itu. Tapi untuk waktu
penanganan evakuasi ya waktu ditemukan, kemudian penanganan evakuasi. Jadi kami pakai frekuensi darurat, sehingga tidak mengganggu jalannya proses evakuasi antara OSC dan Sru-Sru. Korban berusaha untuk turun ke bawah karena karena ada karena mungkin juga ada janjian sama bulenya itu ya. Korban berusaha turun ke bawah dan korban mencari titik yang masih bisa dilalui, karena pas di atasnya titik korban jatuh itu masih ada tanaman-tanaman, masih ada pohon-pohon kecil. Dan di situ juga terlihat tampak patahan-patahan. Jadi korban turun dari atasnya itu, tapi sebelumnya korban melempar sandal slop hitam itu sampai ke dasar air terjun, yang kemudian menjadi data selanjutnya Sru 1 waktu itu untuk menemukan sandal itu. Nah, korban kemudian terpeleset hingga jatuh sampai ke terasan itu. Perkiraan meninggalnya korban, kalau menurut saya pribadi, korban meninggal tidak lama dari dia jatuh, karena posisi korban waktu itu agak tertelungkup, agak miring kepalanya ke bagian bawah. Jadi korban jatuh, kemudian pingsan dan tidak sadarkan diri, dan akhirnya sampai meninggal. Kalau korban jatuh dan tapi masih bertahan hidup, seharusnya posisi korban tidak seperti itu. Itu analisa untuk kapan meninggalnya korban. Sinyal HP ya yang dipakai korban. Waktu itu dia pakai smartphone, dan saya juga dari bawah sudah saya siapkan juga HP saya, kartu smartphone ya. Jadi kalau di bagian di bawah itu, mulai dari bawah di Kerapiak camping ground itu memang bagus sinyalnya sampai 4G. Sampai di tengah-tengah, sampai naik ke atas yang wadah sudah nggak bisa. Lah, sampai masuk ke Ceruan itu ternyata memang bisa. Waktu itu saya dapat 4G, ya sempat dapat berapa kali dapat data 4G di lokasi itu. Jadi kalau dikaitkan dengan data korban yang HP-nya dapat sinyal waktu itu, ya benar juga dan klop juga. Di situ memang bisa diterima sinyal 4G smartphone, padahal Telkomsel nggak bisa. Jadi benar kalau diklopkan dengan data-data sinyal HP korban itu. Lamanya evakuasi kurang lebih berapa itu ya? Kurang lebih 3 jam lah. Jadi mulai dari masang ancor, bikin lintasan,
kemudian menarik korban, karena ternyata di tengah-tengah lintasan itu ada batu yang bisa menjadi friksi tali lintasan. Itu jadi kendala kami waktu itu untuk evakuasi. Ada friksi di tengah, di atas juga ada friksi, jadi talinya kami lapisi dengan matras waktu itu biar tidak rusak talinya. Kemudian ada beberapa kesalahan teknis yang waktu itu yang bikin lama untuk evakuasinya, tapi akhirnya bisa kami atasi. Dan juga waktu itu untuk peralatan juga kurang maksimal, tapi untungnya dengan teknik yang kami punya dan ide-ide, akhirnya kami bisa mengevakuasi korban sampai ke atas. Ya, setelah korban berhasil diangkat ke atas ya, di atas terjun, kemudian digotong bersama-sama, dibantu dengan warga sekitar yang berdatangan di lokasi itu. Jadi titik itu masih naik lagi ke atas Bungkuan, juga lumayan terjal waktu itu. Jadi dibantu dengan warga sekitar untuk naik ke atas ke titik jalur Puyang. Jadi kemudian saya berinisiatif untuk ikut sampai ke bawah, sampai ke posko SMC, karena saya tidak ingin kejadian-kejadian SAR yang sebelumnya yang korban dibelokkan ke titik evakuasi lain. Saya tidak ingin seperti itu, karena di bawah itu juga ada jalur lain, yaitu yang bisa lewat Grenjengan. Jadi saya ikut turun dari atas sampai ke posko SMC. Setelah korban sampai ke bawah, langsung masuk ambulan untuk dibawa ke Pusdik, Porong waktu itu, untuk dilakukan identifikasi visum ya. Jadi korban diidentifikasi berdasarkan tingginya, berdasarkan barang-barang yang dibawa korban waktu itu. Kemudian setelah itu serah terima oleh SMC waktu itu ya, Cakus waktu itu, untuk serah terima kepada keluarga korban. Melihat dari kejadian SAR Raffi Dimas Badar ini, pesan saya sih pada teman-teman yang masih berkegiatan, yang masih suka berpetualang, berkegiatan dalam bebas. Ketika kalian ingin jalan-jalan kayak, atau ingin ngapain kayak di alam kayak gitu, sebaiknya informasikan rencana kalian tersebut kepada teman-teman kalian, ya kan? Jadi agar apa yang terjadi sama survivor ini tidak terulang lagi di kedepannya, karena kita jujur sebagai tim SAR
merasa kesulitan karena sama sekali tidak mengetahui motif sebenarnya dari almarhum Raffi Dimas ini, dia mau kemana dan mau ngapain. Dan ketika itu terlambat, maka bisa jadi hasilnya akan fatal gitu loh, karena kita juga dituntut kecepatan dan ketepatan dalam pencarian orang dalam operasi SAR ini gitu loh. Jadi informasikan dengan jelas. Misalnya kalian mau mungkin ke toilet ke, atau mungkin ke musola ke, ya kan. Jadi kalian ngapain aja, teman satu rombongan kalian harus tahu agar peristiwa ini tidak terulang lagi gitu. Jadi ketika ada trouble itu bisa diketahui secara cepat dan akan dilakukan juga pencariannya dengan cepat. Ya, saran saya untuk teman-teman mendaki supaya kejadian seperti kemarin tidak terulang lagi ya. Jadi sebelum kita merencanakan pendakian, kita harus siapkan perlengkapan pendakian. Dan salah satunya yang paling penting adalah kita harus siap dengan GPS. Dan GPS itu tidak harus GPS seperti yang Garmin itu ya. GPS itu di HP kita sudah ada GPS, dan itu harus kita maksimalkan. Jadi kita akan dikatakan bodoh kalau punya HP tapi tidak bisa memakai aplikasi GPS kalau kita lagi di alam bebas. Jadi kalau di Android itu banyak aplikasi GPS yang bisa menampilkan posisi kita, bisa menampilkan rute-rute, itu banyak. Itu harus dipahami di kalangan pendaki-pendaki. Dan juga perlu juga kita siapkan jalurnya, kita siapkan jalur pendakiannya, kita siapkan rute-rutenya. Dalam hal ini dinamakan file-file JPEG-nya. Kalau JPEG-nya sudah kita dapatkan, kemudian kita install aplikasi. Salah satunya, kalau saya yang sering pakai itu JPEG Viewer. Jadi untuk menampilkan rute pendakiannya. Selain JPEG Viewer, bisa kita pakai Locus. Itu juga bagus untuk navigasi. Untuk yang paling simpel ya, kita bisa melihat posisi kita. Itu kita pakai GPS test juga bisa. Paling simpel dan kecil itu memorinya. Jadi itu jadi semua pendaki baik pemula maupun yang sudah sering mendaki pun, itu kalau menurut saya wajib untuk punya perangkat GPS